Selamat pagi, good morning. Hari yang baru, hari yang Tuhan berikan kepada kita. Biarlah hari ini kita kembali disegarkan oleh firman Tuhan dan juga setiap pujian yang tadi kita sudah naikkan kepada Tuhan. Kita bersyukur ya bahwa kita semakin hari boleh semakin bertumbuh di dalam Tuhan karena kita mencintai Tuhan. Dan kita ingin hati kita terus terbuka untuk Tuhan. Dan kita ingin menjadi, ini yang paling penting saudara, menjadi orang yang baru di dalam Tuhan. Amin. Saudara sekalian, hari ini kita akan membahas satu topik yang melanjutkan satu topik yang penting, yaitu the source of true wisdom. Ya, wah, true-nya hilang. The source of wisdom, saudara sekalian. Nah, saudara sekalian, di dalam kehidupan kita itu pasti ingin memiliki satu hikmat dan pengertian. Penting kan hikmat dan pengertian, saudara? Kenapa hikmat dan pengertian itu penting buat kehidupan kita? Karena, saudara sekalian, waktu kita, sebentar, saya lupa. For those of you need the PowerPoint in English version, you guys can scan the QR code. And it will show on your phone, and then you can follow along the sermon today. Okay, that's the QR code right there. Oke, sampai di mana saya sampai lupa tadi. Balik awal. Nah, saudara sekalian, sekali lagi kita perlu hikmat, saudara ya, kita perlu hikmat, kita perlu pengertian. Kenapa hikmat dan pengertian itu penting, saudara sekalian? Oh, thank you. Okay, thank you. Kenapa hikmat dan pengertian itu penting, saudara sekalian? Karena ini, saudara. Karena hikmat dan pengertian itu menentukan arah hidup kita. Setuju nggak, saudara? Kalau misalnya saudara memiliki hikmat dan pengertian yang salah, maka jalan hidupmu akan salah. Tetapi jika selama ini kamu mengikuti hikmat atau pengertian yang benar di dalam Yesus Kristus, maka jalan hidupmu akan benar. Nah, saudara sekalian, pada satu kali saya pergi ke satu tempat yang cukup sering saya kunjungi, dan saya memberanikan diri untuk tidak pakai GPS. Gitu ya, karena cukup sering dan cukup jauh, saya pikir, wah oke lah, ini saya bisa lah. Dan satu ketika saya baru pertama kali tidak menggunakan GPS ke tujuan tersebut, saya baru sadar, ini kayaknya saya salah jalan loh. Dan akhirnya setelah cari-cari sana sini, akhirnya saya nyerah, saudara sekalian. Akhirnya GPS-nya saya nyalakan juga. Dan ketika GPS nyala, ternyata GPS itu sudah menuntun saya kepada tujuan dan jalan yang benar. Nah, saudara sekalian, hikmat yang benar, the true wisdom, itu bersumber dari orang, person, firman Tuhan, dan juga Tuhan yang mengajarkan kita kepada kebenaran. Nah, saudara sekalian, yuk kita baca firman Tuhan di dalam 1 Korintus 2 ayat 1-5. Ini melanjutkan kita punya pembahasan 1 Korintus sepanjang 2026 ini. Yuk saudara sekalian, 1, 2, 3. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apapun di antara kamu selain Yesus Kristus. Melayani Tuhan atau beribadah kepada Tuhan itu tidak perlu dilakukan dengan tebar pesona. Saudara tahu tebar pesona apa? Tebar pesona itu adalah orang yang suka banyak gaya, saudara. Ya, banyak tingkah. Supaya apa? Supaya dia diperhatikan. Dandanannya paling bagus. Paling keren. Supaya dia diperhatikan. Ya.
Tetapi ingat waktu kita beribadah, waktu kita melayani Tuhan, kita lakukan itu karena kita teguh dengan panggilan Tuhan. The purpose of God. Jadi bukan gara-gara kehebatan kita. Nah, itu pembahasan pertama. Lalu pembahasan kedua, saudara sekalian, poin kedua adalah di ayat kedua dan ayat ketiga. Di situ nanti kita akan melihat bahwa melalui kelemahan manusia tapi waktu kita betul-betul sungguh-sungguh bisa saudara akan lihat bahwa kuasa Tuhan itu akan nyata dalam hidupmu. Kita akan lihat sebentar ya. Lalu yang ketiga, setelah kita tahu bahwa kita adalah manusia yang berdosa, kita butuh Tuhan dan kita adalah manusia yang lemah. Yang ketiga, kita akan lihat bahwa keyakinan akan kekuatan Roh Kudus yang membuat iman uang melibatkan jemaat di Korintus. Jadi waktu Paulus datang, dia itu bekerja sebagai pembuat tenda. Saudara sekalian, dulu pekerjaan pembuat tenda itu sangat berharga, sangat penting. Orang pasti cari tenda. Jadi pekerjaan menjadi tent maker pada waktu itu sangat penting. Dan selama 18 bulan di sana, Paulus terus bekerja dan membangun gereja Korintus supaya gereja Korintus itu sungguh-sungguh memiliki hati yang murni karena mereka mencintai Tuhan Yesus. Bukan mencintai seorang Paulus yang hebat dalam berretorika ataupun dalam menjelaskan segala sesuatu. No. Tetapi Paulus datang ke sana bukan sebagai filsuf atau bukan sebagai salesman yang pandai menjual produk. Tetapi saudara sekalian, Paulus datang itu menjadi saksi, menyatakan kesaksian mengenai Allah. Nah, jadi saudara sekalian, di ayat pertama ini kita belajar. Kita sebagai orang Kristen itu dipanggil untuk apa? Menjadi saksi, saudara. Sebut, menjadi saksi. Saudara sekalian, kalau saudara pengen menjadi saksi, apalagi kalau saudara menjadi saksi di pengadilan, saudara disumpah di dalam pengadilan bahwa saudara harus mengucapkan kata-kata yang benar, yang sesuai dengan kebenaran, bukan? Betul nggak? Kalau saudara salah sedikit, maka itu akan direkod di dalam pengadilan dan itu akan melawan kamu karena kamu bersaksi sesuatu hal yang salah. Sama saudara sekalian, waktu kita menjadi saksi Tuhan, kita perlu mengetahui kebenaran yang sejati dari Tuhan.
Nah saudara, jadi waktu kita menjadi saksi, maka kita fokus kepada panggilan Tuhan. Wah ini saya senang nih kata ini nih, lock in. Pasti anak-anak college student tahu kan kata lock in? Lock in itu artinya apa? Lock in itu artinya pikiran kita di lock, difokuskan kepada sesuatu hal yang kita kerjakan untuk Tuhan. Ingat saudara, kita ini adalah saksi Tuhan. Dimanapun saudara berada, apapun yang saudara lakukan, saudara itu adalah surat terbuka. Dan saudara menyampaikan kesaksian Tuhan dimanapun saudara berada. Nah saudara, jadi menjadi saksi, dan yang kedua adalah mengenal dengan baik kebenaran firman Tuhan. Of course, kalau saudara ingin menjadi saksi, saudara harus tahu kebenaran firman Tuhan dengan benar. Bagaimana caranya saya mengetahui kebenaran firman Tuhan dengan benar? Yaitu kuping saudara, indera pemikiran saudara, analisa saudara, itu harus betul-betul belajar untuk menyaring ketika saudara mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Nah saudara sekalian coba saya tes ya saudara ya. Coba saya tes ya. Saya akan mengucapkan beberapa cuplikan-cuplikan khotbah yang diajarkan oleh beberapa pendeta-pendeta yang besar saudara ya. Cuman saya pengen menguji saudara. Saudara lulus gak nih ya? Kalau nggak lulus nggak apa-apa juga saudara ya. Kita belajar sama-sama. Nah saudara ada satu pendeta ngomong begini. Kalau Anda beriman cukup kuat dan memberikan uang yang banyak, Tuhan pasti membuat Anda kaya dan bebas dari segala penyakit. Betul atau salah? Salah ya? 100 ya. Benar saudara sekalian, itu salah. Kenapa? Karena Tuhan itu tidak mengajarkan itu. Saya di mimbar ini terus mengajarkan kepada saudara, setiap orang Kristen pasti mengalami penderitaan. Ya, pasti ada jatuh bangunnya. Dan setiap kehidupan dan berkat yang Tuhan berikan kepada setiap orang Kristen itu adalah kehendak Tuhan yang berikan kepada kita. Lalu perkataan yang kedua. Coba tebak ya saudara ya. Tidak peduli apapun agama atau kepercayaanmu. Tidak peduli apapun agama dan kepercayaanmu. Pada akhirnya semua orang itu akan masuk ke surga karena Tuhan itu kasih. Betul atau salah? Yang benar. Kan Tuhan kasih. Kasihan dong yang tidak percaya Tuhan Yesus. Benar atau salah? Salah atau salah, benar ya? Iya saudara sekalian, kenapa? Karena ini ditulis di Yohanes 14 ayat 6. Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Jadi minta maaf saudara sekalian, bahwa Yesus itu adalah jalan kebenaran dan satu-satunya dalam kehidupan dan keselamatan manusia. Satu lagi. Tuhan itu, yang ini terkenal sekali saudara sekalian, saya nggak sebut nama pendetanya ya. Tuhan itu hanya ingin Anda hidup bahagia. Dan saudara supaya dapat percaya diri sendiri. Ya. Anda memiliki kekuatan di dalam diri untuk mengubah nasibmu. Benar atau salah? Saudara sekalian, cuplikan khotbah yang barusan saya sebutkan, itu adalah khotbah yang berdasarkan motivasi. Ingat saudara sekalian bahwa di dalam kehidupan kita, Injil mengajarkan manusia itu butuh juru selamat. Manusia itu tidak bisa bergantung kepada dirinya sendiri. Kalau saudara mau coba bergantung kepada diri sendiri, silakan. Ya, maka saudara akan menyesal. Kenapa? Karena kita butuh Tuhan, saudara sekalian. Dia menciptakan kita dan kita butuh Dia. Nah saudara sekalian, satu kali di satu gereja besar, ya ada satu stand glass. Stand glass itu yang persis yang ada salib itu ya, di gambar itu. Lalu stand glass itu, ini cuma ilustrasi saudara ya, nggak benar-benar ya. Ini cuma ilustrasi aja gambarnya. Nah di stand glass itu, di belakang mimbar, persis di belakang mimbar pendeta, itu ada satu lukisan Tuhan Yesus yang sangat cantik sekali, yang bagus sekali. Ya nanti kalau kita punya gereja bikin stained glass ya. Bagus sekali saudara sekalian. Nah lalu ada satu anak kecil. Anak kecil ini suka datang ke gereja. Ternyata anak kecil ini anak pendetanya karena pastorinya di sebelah. Ya, jadi dia datang ke gereja, dia duduk, dia pandangin terus Tuhan Yesus yang terlukiskan di stained glass itu. Dan stained glass itu persis di belakang mimbar gereja saudara.
Dan karena papanya bertubuh kecil, setiap hari Minggu, papanya waktu berkhotbah, maka si anak yang duduk paling depan pasti mendengarkan dia, dan pasti si anak, karena tubuhnya kecil saudara ya, jadi si anak itu pasti bisa melihat gambar Tuhan Yesus. Indah ya saudara, waktu dengar khotbah, lihat gambar Tuhan Yesus. Khotbah, gambar Tuhan Yesus. Maka pelan-pelan saudara akan menjadi seperti Tuhan. Seperti Tuhan Yesus saudara ya. Nah satu kali, ada satu pendeta yang badannya besar saudara sekalian. Dan karena ini anak kecil, akhirnya karena besarnya badan dari pembicara ini, pendeta ini menutupi penglihatan dari si gadis kecil itu untuk melihat Tuhan Yesus yang di belakang. Lalu apa yang terjadi, si gadis kecil ini mulai komplain, ya Pak saya nggak bisa kelihatan bahwa Tuhan Yesus itu tertutup dengan tubuh hamba Tuhan yang besar itu. Nah pelajarannya apa saudara sekalian? Begini, saudara hati-hati dengan pesona dalam melayani Tuhan, saudara. Ini tadi yang saya ceritakan cuma ilustrasi ya. Kadang-kadang kita dalam melayani Tuhan, dalam beribadah kepada Tuhan, ya, kita itu membuat jemaat melihat penampilan dan performa seorang pelayan. Paham maksud saya? Kadang-kadang kita beribadah kepada Tuhan, saudara duduk di bangku yang saudara sudah reserve, kan setiap jemaat ada reserve-nya ya. Saya dari sini bisa tahu, oh yang ini nggak datang, oh yang itu tidur, oh yang itu datang, ya, oh yang itu main HP, saya bisa tahu. Ya, karena saya udah tahu ini semua udah ada nih tata letaknya saudara ya. Nah saudara, sampai di mana tuh dia lupa dah. Oh ya, jadi waktu kita datang dimanapun saudara duduk saudara sekalian, ingat saudara itu adalah saksi Tuhan. Jadi waktu saudara duduk, hati-hati jangan saudara menjadi batu sandungan dan menghambat orang untuk mengenal Yesus. Paham maksud saya? Dan Paulus tidak berani melakukan itu. Makanya dia mencopot semua kehebatan dia dan dia membiarkan Yesus itu masuk dan mengalir di dalam hidupnya. Sehingga waktu orang berbicara sama dia, orang itu bisa lihat ini adalah saksinya Yesus. Nah saudara yang kedua, apa yang kita bisa pelajari di ayat yang kedua dan ayat yang ketiga? Begini saudara sekalian, melalui kelemahan manusia, maka kuasa Tuhan menjadi nyata. Nah saudara sekalian tadi di ayat yang kedua, Paulus mengatakan seperti ini. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus. Nah kata login saya pakai lagi. Sekarang saya mau tanya, kalau saudara belajar, waktu saudara login dengan buku saudara, saudara diajak ke Junov mau nggak? Yang benar. Saudara kalau misalnya saudara betul-betul udah login, apalagi ini pelajarannya ini krusial nih. Kalau misalnya saya grade-nya turun sedikit, waduh bisa dapet C saya. Maka saudara betul-betul login bener-beneran sama Tuhan. Bukan artinya yang di sekeliling saudara itu tidak ada loh. Masih ada manusianya, masih ada hiburannya, masih ada games yang di sebelah kiri kanan saya, tetapi saudara login. Nah waktu Paulus mengatakan seperti ini saudara, sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa. Artinya apa? Fokus dari Paulus adalah hanya kepada Yesus Kristus. That's it. Bukan artinya Paulus itu adalah melepaskan dan meninggalkan, membuat dirinya itu seperti orang yang lemah, bukan saudara sekalian. Tetapi maksudnya adalah dia itu fokus dengan kehebatan dia, keahlian dia fokus kepada Tuhan. Jadi apapun keahlian yang dia miliki, dia semua persembahkan untuk Tuhan. Nah saudara sekalian, aku berada di antara kamu dalam kelemahan, ketakutan, dan banyak gemetar. Nah saudara, ini adalah perkataan Paulus. Ketika Paulus mengosongkan dirinya, membuat dirinya itu seperti orang yang lemah dan tidak berdaya, dan dia membiarkan kuasa Yesus itu terus mengalir di dalam kehidupan dia. Nah saudara sekalian, Paulus belajar untuk mengosongkan diri dengan mengakui diri terbatas. Ini penting saudara. Ya, kalau saudara pengen belajar, kuasa Tuhan itu mengalir dalam hidupmu. Ini penting loh saudara ya.
Kalau saudara ingin belajar, mengetahui kuasa Tuhan itu mengalir dalam hidupmu, hikmat Tuhan tercurah membanjiri seluruh pikiran dan hidupmu, kamu harus sadar bahwa kamu adalah orang yang terbatas. Dan saudara mesti ingat bahwa kuasa Tuhan itu tidak terbatas. Jadi dengan maksud apa Paulus melakukan ini? Karena dengan tujuan mencegah racun ketergantungan kepada diri sendiri. Mempengaruhi diri dan melainkan membiarkan kekuatan Allah mengalir. Nah saudara sekalian, saya waktu dengar quote ini, saya kembali merefleksi kehidupan saya, saudara ya. Saudara tahu yang mengucapkan ini siapa? Saudara sekalian, satu kali Charlie Kirk, ya Charlie Kirk itu adalah Charlie Kirk ya bukan ya Charlie Kirk. Charlie Kirk itu adalah seorang apologet yang membela iman kebenaran. Beliau almarhum dulu dalam hidupnya pernah pergi ke kampus-kampus untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara sekalian, Charlie Kirk mengatakan seperti ini, saudara. Indah sekali, ya. Ini untuk saudara yang laki-laki, yang udah married, yang belum married, dengar, ya. Ini bagus sekali. Saudara sekalian, di Amerika biasanya orang yang menikah dan ketika menghadiri funeral itu mereka berpakaian jas lengkap. Biasanya di Amerika ya, pada umumnya seperti itu saudara. Lalu Charles Kirk mengatakan begini, mengapa pria mengenakan pakaian yang sama, jas yang sama di pernikahan dan pemakaman? Ini bagus saudara sekalian. Charles Kirk mengatakan seperti ini, karena Anda itu sedang mengucapkan selamat tinggal pada diri Anda yang dulunya berdosa. Apa maksudnya? Begini, saudara, waktu seorang pria di dalam pernikahan mengenakan jas, ya, hati dia sudah bukan lagi hatinya yang dulu, tetapi hati yang baru karena dia akan melanjutkan satu perjalanan yang Tuhan kehendaki untuk membangun satu keluarga yang indah di dalam Tuhan. Nah saudara sekalian, kenapa pria itu mengenakan baju yang sama di pernikahan dan pemakaman? Karena sebenarnya Anda itu sedang mengucapkan selamat tinggal kepada kehidupan kita yang berdosa. Dan waktu seorang pria menggunakan pakaian lengkap di pernikahannya, itu adalah satu gambaran kepada seorang pria bahwa dia itu akan menghadapi kematian seseorang. Kematian seseorang itu siapa saudara? Ya diri kita sendiri. Nah saudara sekalian, waktu kita menikah, ya, waktu kita memulai perjalanan hidup dalam pernikahan, kita itu sebenarnya sedang menghadapi kematian diri kita sendiri. Kematian apa? Kematian bahwa kamu itu berani mengambil komitmen, saya akan meninggalkan kehidupan yang berdosa. Saya tidak akan membuat istri saya, keluarga saya itu menjadi sedih, menjadi takut, tetapi saya akan mengambil waktu dan kesempatan di mana saya akan terus membenahi diri supaya hidup saya itu menjadi berkat bagi keluarga saya. Nah jadi saudara sekalian, tidak ada lagi bagi seorang pria waktu dia di dalam pernikahan, ya, pola pikir waktu dia bujangan saudara. Ya, jadi tidak ada pola pikir perilaku yang tidak bermoral. Jadi sudah tidak ada lagi kebiasaan melirik wanita lain. Jadi tidak ada lagi kebiasaan mengirim pesan teks kepada wanita secara sembarangan. Jadi sudah tidak ada lagi kebiasaan pergi berkebar bersama teman-teman. Jadi tidak ada kebiasaan lagi bertingkah seperti anak kecil saudara. Kenapa? Karena saudara itu akan membangun satu keluarga yang dipersiapkan oleh Tuhan. Dan ingat saudara, bahwa kita akan mematikan kebiasaan main video game sampai jam 1 pagi. Nah saudara sekalian, ketika seorang pria lagi menghadapi kematian bagi dirinya sendiri, maka disitulah muncul kelahiran seorang pria yang matang. Bagus saudara ya? Nah saudara sekalian begini, firman Tuhan mengatakan, oke,
Jadi intinya adalah sebenarnya Tuhan menginginkan kita mengucapkan selamat tinggal kepada kehidupan dosa kita yang lalu. Dan selamat datang kepada kehidupan yang baru di dalam Kristus. Adios kepada dosa yang lama. Cacian, kalau cacian artinya datang kembali ya? Oh jangan ya, adios artinya bye-bye, selesai dengan kehidupan yang lama. Saudara, kehidupan yang lama saudara itu apa sih? Suami istri, kalau engkau, suami-suami, kalau engkau pengen tahu dosamu yang lama, kamu mesti tanya istri kamu. Karena dia yang paling tahu. Yang coba kasih tahu saya dong, dosa saya yang kebiasaan saya yang lama seperti apa. Istri itu akan dengan sangat jujur kasih tahu kepada kamu. Saudara yuk harus say adios ya kepada dosa yang lama. Sama, yang wanita juga. Kalau saudara ingin diperbaharui oleh Tuhan, maka saudara harus adios kepada kebiasaan yang lama. Ya, ayo tas-tas yang berjejer di kloset, ayo bertobat saudara ya. Sudah tidak lagi membangun kebiasaan berbelanja misalnya. Nah saudara sekalian ingat, waktu kita mengucapkan selamat tinggal kepada kehidupan dosa kita yang lama, dan kita juga sebenarnya mengucapkan selamat datang kepada kehidupan baru di dalam Kristus. Ayatnya di mana? Ayatnya ada di dalam Efesus 4 ayat 22-24. Begini saudara, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus. Kalau harus itu artinya apa? No kompromi saudara. Harus ya harus, tidak kompromi. Harus meninggalkan manusia yang lama, oke? Yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Saudara lihat ya, saudara bisa ukur sendiri. Selama ini dalam kehidupan saya, apakah kebiasaan yang saya yang lama yang membuat hawa nafsu saya bergairah dan meningkat, saudara sekalian? Ada orang yang nafsunya judi, saudara. Dia tidak bisa keluar dengan nafsu berjudi. Ada orang yang nafsunya itu mabok-mabokan. Dia tidak bisa keluar dari nafsu mabok-mabokan. Ada orang yang senang nonton pornografi. Dia tidak bisa keluar dengan kebiasaan-kebiasaan pornografi. Saudara, tinggalkan kebiasaan-kebiasaan seperti itu. Ayat 23. Supaya, tadi udah ada harus ya, meninggalkan dosa yang lama, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu. Dan mengenakan manusia yang baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Saudara sekalian, ada Roma 8 ayat 11 mengatakan seperti ini. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Kalau kita hidup di dalam dosa yang lama, kita akan mati saudara sekalian. Kita akan menderita dan sengsara. Kenapa? Karena dosa yang lama itu akan menggerogoti kita terus. Dan kita tidak bisa keluar. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu dan kamu akan hidup. Saudara sekalian, tadi di awal saya bilang bahwa kita sebagai anak Tuhan kita mau growing. Growing itu maksudnya apa? Growing itu adalah saya ingin menjadi manusia yang baru di dalam Tuhan. Saudara, firman Tuhan sudah jelas. Kalau engkau ingin menjadi baru di dalam Tuhan, maka engkau harus meninggalkan kebiasaan yang lama, dosa-dosa. Supaya apa? Supaya Tuhan itu akan memberkati kamu, mengisi kamu dengan kehidupan firman yang baru, sehingga dengan firman yang baru kamu akan ada satu fondasi dan pijakan, hikmat yang baru untuk melakukan perjalanan hidup kita. Nah saudara sekalian, yang ketiga saudara, keyakinan akan kekuatan roh yang membuat iman bergantung kepada kekuatan Allah. Nah, saya refresh lagi saudara ya. Tadi pembahasan yang pertama itu adalah menolong saudara sadar bahwa sebenarnya kehidupan kita itu harus fokus kepada Tuhan. Oke? Poin kedua adalah, saya udah tahu nih, saya harus fokus kepada Tuhan. Tapi next step-nya apa? Next step-nya tadi yang kedua adalah saya harus meninggalkan dosa saya yang lama. Saya harus meninggalkan manusia yang lama. Saya harus meninggalkan semua kebiasaan-kebiasaan yang buruk yang membuat hawa nafsu yang menjauhkan hidup saya kepada Tuhan. Dan yang ketiga saudara, yang ketiga adalah sumbernya. Sumbernya saudara. Nah ketika Paulus melakukan ayat 1 sampai ayat yang ketiga, dia mengatakan seperti ini.
Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan. Dia mengingatkan lagi bahwa semuanya itu saya tidak lakukan karena dengan kehebatan saya, kekuatan saya. No. Tetapi dengan keyakinan akan kekuatan Roh Kudus. Ayat kelima, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi kepada kekuatan Allah. Nah, saudara sekalian, di dalam tulisan Rasul Paulus di 1 Korintus untuk jemaat Korintus ini, saudara, sebenarnya Paulus itu ingin memberitahukan kepada jemaat bahwa setiap hal-hal yang terjadi spektakuler yang terjadi di gereja Korintus itu bukan pekerjaan saya loh. Tapi itu pekerjaan Roh Kudus. Contohnya apa? Contohnya sebenarnya banyak, saudara, saya hanya kasih 4 poin aja. Orang Yahudi dan Yunani yang tadinya akhirnya mereka bisa mati di dalam dosa, tetapi kini telah dipersatukan dengan Kristus melalui iman. Ingat saudara, di awal saya bilang gereja Korintus itu gereja yang cukup unik. Kenapa? Karena ada orang Yahudi pendatang, lebih banyak orang Yunani, dan juga ada orang Romawi. Ini orang-orang yang tadinya tidak ngerti siapa Tuhan Yesus. Tetapi karena pekerjaan Roh Kudus, orang-orang ini bisa dipersatukan dengan Kristus melalui iman. Ini semua pekerjaan Roh Kudus, bukan kehebatan manusia, saudara. Yang kedua, Allah itu menyingkapkan hikmat duniawi orang Yunani yang menghalangi orang-orang menuju kerajaan Allah. Saudara sekalian, pekerjaan Roh Kudus itu akan membukakan mata rohani kamu bahwa apa yang menjadi penghalang kamu selama ini itu harus cepat kamu lepaskan, hancurkan penghalang itu. Karena penghalang itu akan membuat kamu untuk tidak masuk ke dalam kerajaan surga. Apa penghalang saudara untuk masuk kerajaan surga? Apa yang menjadi penghalang kamu supaya kamu itu bisa menerima kuasa Tuhan? Coba sebutkan penghalang-penghalangmu dalam hati saudara sekalian ya. Yang ketiga, kita lihat bahwa gereja Korintus itu berkembang. Nah, nanti kalau kita lihat, kita masuk di pasal 6 sampai akhir saudara, kita melihat wah ternyata gereja Korintus ini berkembang pesat saudara sekalian ya. Nanti kita akan lihat pasal 6 dan seterusnya. Dan di situ kita lihat ini bukan pekerjaan manusia lagi saudara sekalian. Ini karena pekerjaan dari Roh Kudus. Yang kelima, saudara ingat, orang mati secara rohani itu dibangkitkan. Bisakah orang manusia yang berdosa mencari Tuhan? Roma 3 ayat 10 mengatakan tidak bisa. Tidak ada seorang pun yang berakal budi itu mencari Tuhan, tidak ada. Semua ini adalah pekerjaan Roh Kudus. Ketika kita datang ke rumah Tuhan, ketika kita bisa datang dan mengenal Tuhan, itu karena Roh Kudus itu berbicara dalam kehidupan kita melalui firman yang kita dengar. Jadi firman yang kita dengar sama Roh Kudus di dalam hati kita itu ngeklik, saudara. Jadi makanya kita bisa percaya kepada Tuhan. Nah, bagaimana caranya melayani bergantung kepada kuasa Roh Kudus? Wah, tadi kita udah panjang lebar saudara sekalian ya. Bagaimana caranya? Ini kan yang paling penting bukan? Bagaimana caranya supaya saya itu bergantung kepada kuasa Roh Kudus? Itu jawabannya di Galatia saudara. Galatia 5 ya ayat 16 sampai 20 berapa tuh? 26. Ya, nanti saya jelaskan singkat-singkat aja. Begini saudara. Galatia 5 ayat 16 ya, itu menuliskan seperti ini. Maksudku ialah hiduplah oleh roh. Atau bahasa Inggrisnya walk by the Spirit. Kalau saudara punya pacar, saya pengen walk sama pacar saya. Artinya apa? Artinya dia ada di samping apa di rumah? Hah? Kalau saudara walk lagi jalan-jalan sama pacar saudara ngomong sama teman, oh saya lagi pacaran nih, saya lagi ajak pacar saya mau pergi nonton misalnya. Sekarang saya mau tanya, pacarmu ada di samping kamu atau ada di rumah dia? Hah? Ada di sampingmu bukan? Artinya apa? Waktu firman Tuhan mengatakan walk by the Spirit, hiduplah oleh roh, berjalanlah oleh roh. Artinya apa? Saudara harus sadar menempatkan Tuhan Yesus dan Roh Kudus itu yang terutama dalam hidupmu. Maka saudara tidak akan menuruti keinginan daging. Lalu yang kedua, meninggalkan keinginan daging dan dosa kita. Keinginan daging dan dosa kita itu apa dia? 21 ya. Yaitu segala
ayat 20-21, yaitu perseteruan, ayat 19. Perbuatan daging telah nyata yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, saudara sekalian. Ya, sekarang penyembahan berhala itu bukan lagi dengan patung-patung yang gede seperti zaman dulu. Tapi penyembahan berhala itu adalah apa? Gampang mengidentifikasinya, yaitu sesuatu hal yang Anda paling suka dan benda itu membuat saudara itu tidak mencari Tuhan. Saya ulang, berhala itu gampang. Adalah sesuatu benda atau apapun, seseorang atau role model yang saudara sampai cinta sekali sama benda itu, sampai saudara itu lock in ke dia, dan saudara itu akhirnya tidak mencari Tuhan. Apa? Bisa mobil, bisa apa lagi? Bisa pelajaran saudara, bisa pacar saudara, bisa anak saudara, bisa kamu punya saham, bisa Instagram saudara, bisa juga suami saudara, bisa juga kripto saudara, bisa juga emas saudara, emas turun lu ya. Nah, dan lain-lain saudara sekalian. Ini semua bisa penyembahan berhala. Ya, lalu apalagi yang mesti dibuang? Sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati saudara sekalian. Amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan dan roh pemecah, kedengkian dan lain sebagainya. Nah, di poin kedua kita harus tinggalkan keinginan daging ini saudara. Nah, yang ketiga, cek melalui buah roh yang dihasilkan. Bagaimana saya tahu bahwa saya sudah meninggalkan perbuatan yang jahat itu? Cek dengan buah rohnya. Buah roh itu cuma satu, tetapi ada bagian-bagiannya. Coba kita lihat, selama ini kasih saya bagus gak ya kepada orang lain? Selama ini kasih saya kepada suami bagus gak ya? Selama ini kasih saya kepada teman bagus gak ya? Lalu cek juga, apakah ada damai sejahtera? Apakah hidupmu ada damai sejahtera? Apakah hidupmu ada kesetiaan, ada kesabaran, ada kelemah lembutan, ada sukacita, ada penguasaan diri. Dan saudara cek di dalam kehidupanmu. Lalu bullet point yang keempat, menjadi milik Kristus. Saudara ingat kalau misalnya saudara menjalankan ini, saudara itu sudah di awal waktu saudara percaya kepada Kristus, saudara itu adalah milik Kristus. Artinya apa? Saudara udah union with Christ, kalau saudara masih ingat khotbah saya minggu lalu. Bahwa saudara ini berjalan di dalam kebenaran, di dalam proses pengudusan karena saudara ada di dalam Kristus. Saudara mampu untuk meninggalkan dosamu yang lama karena saudara di dalam Kristus. Kalau saudara tidak di dalam Kristus, saudara akan sulit sekali untuk meninggalkan dosa yang lama. Kenapa? Karena hati saudara sama Tuhan Yesus itu belum ngeklik, belum sinergi. Nah untuk itu saudara sekalian, yuk mari kita bersama-sama datang lagi kepada Tuhan, kita cek hati kita lagi. Tuhan, selama ini saya salah gak ya di hadapan-Mu ya? Selama ini hidup saya ini timbul buah-buah roh kasih, sukacita, damai sejahtera, dan penguasaan diri dan lain sebagainya gak ya, Tuhan ya? Kalau misalnya itu tidak ada, saya ingin membenarkan hidup saya di hadapan-Mu. Lalu yang terakhir saudara, jangan gila hormat. Di ayat ke-26, Galatia 5. Saudara, jangan gila hormat. Susah ya, karena manusia itu senang dihormati saudara ya. Saya belajar sebagai hamba Tuhan khususnya, ya kita belajar untuk tidak gila hormat. Saudara ketika melayani di depan, ataupun saudara melakukan pelayanan di belakang, atau saudara melakukan behind the scene, saudara jangan gila hormat. Kenapa? Kalau waktu saudara gila hormat, artinya saudara sudah mencuri kemuliaan Tuhan. Yang harusnya semua kehormatan itu dikembalikan kepada Tuhan. Lalu jangan saling menantang saudara. Jangan saling berdebat sampai sesuatu hal itu yang merugikan saudara sendiri dan memecah gereja. Dan juga jangan saling dengki. Saudara ya, dengki itu artinya apa? Ada dendam, ada hal-hal yang tidak enak, yang tidak yang tidak saudara selesaikan, yang masih bercokol terus di dalam hatimu. Nah saudara sekalian, di awal tadi saya bilang, mengapa orang mencari hikmat dan pengertian? Karena itu menjadi penentu hidup dan tujuan kita. Kalau hikmat kita terima adalah salah, maka hidup dan tujuan kita pasti salah. Nah saudara sekalian, key takeaways. Ada 3 poin yang saya ingin refresh kepada saudara supaya saudara bisa bawa pulang dan ingat saudara, firman Tuhan mengingatkan di dalam gereja atau di luar gereja, jangan tebar pesona saudara. Belajar untuk tidak tebar pesona. Pakai rapi boleh,
Ya, dandan cantik boleh, tapi jangan tebar persona, ya saudara ya. Dan jangan banyak gaya. Di Jakarta itu kalau saya bilang banyak gaya, ini orang Indonesia pasti ngerti. Udahlah jangan banyak gaya lah ya. Artinya apa? Artinya engkau sedang menarik seseorang supaya orang itu senang sama kamu. Sehingga kamu melakukan segala cara supaya orang itu senang sama kamu. Jangan saudara ya. Tetapi teguh terhadap panggilan Tuhan. Setiap pelayanan kita, setiap ibadah kita lakukan itu karena kita cinta Tuhan. Karena kita mengingat panggilan Tuhan. Yang kedua, meninggalkan dosa yang lama. Saudara yuk kita se-ICCC, Gereja Tuhan, kita belajar untuk meninggalkan dosa kita yang lama. Ada dosa apa di dalam hatimu? Saudara yang tahu sendiri. Maukah saudara meninggalkan dosamu yang lama? Dan membiarkan hati kita itu dibanjiri dengan dituntun oleh firman-Nya. Saudara, kalau orang yang tidak mau meninggalkan dosanya yang lama, ya, saudara tidak bereskan itu di dalam Tuhan, maka saudara akan sulit untuk menerima firman itu dengan segenap hati. Sulit saudara. Kenapa? Karena kebaikan sama kejahatan itu tidak bisa jadi satu. Ya, mereka akan berantem terus di dalam hatimu. Tapi suatu saat kalau saudara membiarkan kejahatan, maka kebenaran ini akan ciut. Maka pelan-pelan kejahatan ini akan bercokol dan akan mendominasi kehidupanmu. Sebaliknya, kalau saudara pelan-pelan ingin melepaskan dosamu yang lama, dan biarkan kebenaran ini masuk di dalam hatimu, maka engkau akan menjadi manusia yang dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saksinya. Yang ketiga, sumber hikmat kita adalah kuasa Roh Kudus. Ingat saudara, kita nothing di hadapan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa kita itu debu. Saudara bisa lihat debu? Bisa sih kalau banyak ya, ketiup angin bisa. Tetapi kalau saudara di rumah, apalagi yang karpet, saudara nggak bisa lihat debu. Satu gitu debu. Tetapi kita itu punya Tuhan Yesus. Kita itu punya Allah yang tanpa batas, saudara sekalian. Kalau kita mau bersandar kepada Dia dan bergantung kepada Dia, maka lihat apa yang Tuhan akan kerjakan bagi hidupmu. Nah saudara sekalian, mari kita bangkit berdiri, kita akan berdoa saudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Terima kasih bila Engkau sudah berbicara kepada setiap hati kami masing-masing, sehingga hati kami boleh digemburkan oleh kebenaran firman-Mu. Tuhan ajar kami agar kami boleh datang kepada sumber hikmat yang sejati, yaitu Yesus Kristus, yaitu Roh Kudus sendiri dan firman-Mu. Ajar kami agar kami terus melakukan kebenaran firman-Mu, bukan melakukan kebenaran diri kami sendiri. Pimpin kami Tuhan, pimpin jemaat-Mu. Di antara kami mungkin ada yang bergumul dengan imannya. Di antara kami mungkin ada yang bergumul dengan segala sakit penyakit. Di antara kami mungkin ada yang bergumul dengan urusan pekerjaan kami. Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan kami. Dan semuanya itu Tuhan kadang-kadang menjadi hambatan bagi kami, sehingga kami tidak datang dan kami tidak fokus kepada Tuhan. Mari Tuhan, Engkau bekerja, Engkau tolong setiap anak-anak-Mu, Engkau jaga mereka, agar iman mereka tidak lari kepada yang lain, tetapi mereka terus bergantung hanya kepadamu. Terpuji nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk saudara.